Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kamu saya buatkan nasi goreng ya. Istri lagi mau membuatkan juga. Nggih, Bu. Wah, cocok, Bu. Ayo, Bu. Kalau perlu makan 2 kali jenengan, enggak apa-apa. Karena kalau masakane bojo gak dipangan, iso cowek melayang bareng. Kan ngoten. Tapi sedangkan ibu sudah terlanjur masak. Bagaimana? Ya makan dua-dua. Ya itulah nasibnya jadi seseorang yang dicintai. Itu terjadi pada semua orang, ojo ndelok aku. Ya, itu. Atau jenengan yang sudah menikah tapi jauh dari orang tua, misalnya orang tua di New York, terus kemudian jenengan di sini, mau izin setiap hari, bagaimana? Ibu kotanya Amerika itu New York atau New York? Washington. Kena ya. Misalnya ibu jenengan, bapak jenengan di kota sana, jenengan mau setiap hari, sudah nikah ini, wis rabi. Karena jenengan berbakti ke orang tua itu tidak terhenti ketika sudah menikah, berarti mari. Tumpahku deluang kertas biar wong tuaku saiki tak lepas, bukan begitu. Sampai mati dead itu tetap kita berbakti orang tua, khususnya yang laki. Kalau perempuan berubah ketika menikah. Tapi kalau perempuan, kalau laki-laki jenengan masih wajib. Maka saat ini pun kalau jenengan sudah menikah dan orang tua ada di rumah, itu jenengan pamit. Nanti ini jenengan telepon jam 12 malam, Bapak kaget gak apa-apa wis. Ya besok pagi dah ya. Pak, Bu, niki kula sapa nak? Mboten sekolah sinten iki. Wis anggapan anakmu ae wis ya. Katakan ke Bapak Ibu, Pak, Bu, saya ini sudah nikah, alhamdulillah sudah berkeluarga, tapi bagaimanapun saya ini masih tetap anakmu. Nah, tolong izinkan saya kemanapun saya keluar itu izinkan sampai mati. Oh ya wis nak, itu jangan pasti lebih berkah karena sudah mendapat izin. Walaupun jenengan sudah diizinkan tapi ada kata-kata iya, itu kan lebih mikir mereka. Nah itu akan memberapa berkah lebih untuk diri panjenengan. Berikutnya ada kisah Alqamah, kisah yang sangat populer di antara kita. Itu Alqamah. Alqamah itu salah satu sahabatnya Nabi. Soal kamera itu kok kono. Alqamah itu sahabatnya Nabi, salaman sama Rasul. Dia kemudian mendapat doa dari Rasul, sholat di belakangnya Rasul. Ya toh? Ini bukan orang sembarangan. Alqamah ini sahabat hebat. Pernah dia mendahulukan istri daripada ibunya. Lepas sedangkan yang mengandung 9 bulan itu bukan istrinya. Istri ini kan baru kenal berapa waktu aja. Makanya ada kata-kata untuk menantu perempuan yang jahat itu dibilang setan bantal. Karena tas kenal sudah mengambil kehidupan si anak. Dan perempuan, ibu itu cemburu ke anak, ke mantu perempuan. Jadi yang laki-laki ini harus cerdas, IQ harus lebih dari 200. Bukan 200 kolam loh ya. Per orang itu harus 200. Jenengan harus sadar hal itu. Dan itu jenengan yang belum menikah akan terjadi. Jangan kaget, karena jenengan laki-laki. Karena jenengan yang laki-laki itu ketika jenengan menikah, ibu itu ada merasa disaingi ambek mantu wedok. Apalagi kalau tinggalnya serumah. Itu semua sak dunia begitu. Sak dunia ngono. Karena ada rasa cinta yang berlebihan di hati seorang ibu kepada anaknya. Sehingga jangan putus hubungan jenengan dengan ibu. Ibu biasanya ngapain ke jenengan? Biasanya ibu buatkan kopi. Atau ibu biasanya membuatkan ketan, ya toh, bisa macam-macam. Entah ibu membuatkan apa aja dah. Itu tetaplah jenengan walaupun punya istri chef, pandai masak merem, masak iso. Jangan lagi melek, merem bisa. Tetap jenengan minta ke masakannya ibu. Jadi tetap walaupun dia ahli masak, lebih enak masakannya dari masakan ibu jenengan. Istri yang tadi masaknya luar biasa. Dia bisa makan nasi goreng lada hitam, bubuk mesiu. Misalnya begitu. Saking enak nanti mangan meledos-meledos ini ya. Misalnya ibu jenengan hanya bisa nasi goreng iwak celeng. Iwak ndok. Nasi goreng iwak telur. Sudah Pak, dia cuma bisa buat telur mata sapi saja. Dia buat telur mata sapi. Wes itu aja. Istri jenengan bisa membuat pakai ini, pakai itu, dicampuri, ditaruh di atas hot plate, ya no, hot mic, nggak tahu apa ini. Nah jenengan makannya begitu. Sedangkan ibu memberi masakan yang cuma nasi goreng sama telur dadar saja kecil.
Walaupun seperti itu, tetaplah sekali-sekali minta ke ibu, bu kangen bu, sego gorong ibu. Itu seperti itu. Itu akan membuat hubungan antara ibu Anda dan menantunya tetap baik. Jangan jadi orang yang katanya orang Italia itu stronzo. Kalau ngomong Italia harus gini Pak. Ya kalau sudah ngomong Italia harus gini, cappuccino. Kalau sudah begini berarti Italia sudah. Mbok ngomong apa? Ini berarti gini. Kalau ngomong ini, begitu berarti Italia. Jangan jadi stronzo. Stronzo itu apa? Stronzo itu nemen gak pinter. Digawe nang ibu nak tak goreng sego goreng. Wis Bu, digoreng ya. Ibu bojoku enak masakane. Lah ini stronzo ini. Nemen ini parahnya. Ini orang gak pinter. Iya kan saja. Nah, kamu saya buatkan nasi goreng ya. Istri lagi mau membuatkan juga. Nggih Bu. Wah cocok Bu. Ayo Bu. Kalau perlu makan 2 kali jenengan enggak apa-apa. Karena kalau masakane bojo gak dipangan, iso cowek melayang bareng. Kan ngoten. Tapi sedangkan ibu sudah terlanjur masak. Bagaimana? Ya makan dua-dua. Ya itulah nasibnya jadi seseorang yang dicintai. Itu terjadi pada semua orang. Ojo delok aku. Ya. Semua orang begitu. Jangan sampai, kecuali kalau jenengan tidak serumah dengan orang tua. Kalau ada orang tua dan istri di rumah yang punya istri, jangan sampai masakan ibu di nomor 2-kan. Kenapa? Karena itu sama saja dengan menyakiti hatinya. Alqomah ini bukan orang yang kurang ajar sama ibunya. Dia cuma pernah sekali memberi sesuatu lebih ke istrinya dan ibunya tahu. Diberi lebih, ibunya tahu, tak loro hatine. Loh, kita tidak tahu, kadang-kadang orang tua itu begitu. Dan jangan salahkan mereka. Itu saking besarnya cinta mereka kepada kita. Alqomah begitu sudah. Bukan alqomah ini ibu udah lokop, enggak. Ibu yang melaku singitan sliding. Enggak. Apa alqomah? Cuman pernah memberi istrinya lebih banyak dari ibunya. Istrinya diberi lebih dari ibunya. Ibunya merasa sakit. Waktu mau meninggal kan jenengan semua tahu kan kisah alqomah ini kan. Kemudian dia mau syahadat gak iso. Sahabatnya Nabi loh niki. Zaman sekarang apa? Mudin yang nalkin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Sing ati mati iki sapa sih iki? Kok tambah medeni sampai biasa ya, Pak? Dulu saya pernah kejadian begitu, diceluk sama Mudin. Mudine, mas. Dungo, doakan ayah saya. Saya datang ke situ. Saya tidak tahu doanya mau doakan orang ini ya Allah. Saya lihat begini, insyaallah dapat 5 menit langsung meninggal dunia. Cepat Pak, kamari ketok ya langsung mati. Nuwun sewu. Ini yang ngalkin bukan sembarang. Sahabat-sahabat, ayo Mas, ya Mas Alqomah sampean bilang syahadat. Nonton dok. Coba sampean namanya siapa? Alqomah. Tinggalnya di mana? Di Madinah. Syahadat, gak iso. Nama sampean siapa? Alqomah. Syahadat, gak iso. Loh, ini bukan tidak bisa ngomong ini. Cuman kalau syahadat tidak bisa keluar. Para sahabat omong-omongan, apa sih? Ibunya pernah tersinggung. Loh, kalau gitu ibunya harus kita beritahu. Ibunya diberitahu, oh sorry ya Jess. Ya, ini orang pernah nyakiti ibu saya, menyakiti hati saya. Maka mohon maaf saya tidak bisa maafkan dia. Tolonglah Bu, kasihan Bu, begini Bu. Oh sorry, tidak bisa. There's no deal, tidak bisa. Kita tidak bernegosiasi dengan teroris seperti ini. Tolong Bu, tolong gak iso. Ya apa iki? Lah mereka itu sebisa mungkin kabar buruk itu jangan dikasih tahu ke Nabi. Kita juga begitu, kabar buruk itu jangan disampaikan ke orang tua. Dapat D, telepon Bu, awalnya D Bu. Jangan. Ayah saya dulu tidak pernah tahu nilai saya karena saya sering nilai elek. Kon tak delok-delok gak tahu lapor kon kuliahmu hasilnya apa? Oh apik wis. Waktu dapat IP 3, baru saya tunjukkan. Delok ini loh. Waktu nasakom ya. Ada nasakom kan? Nilai 1, kata Dudono, insyaallah kok apik wis pokoke. Ngono. Kabar buruk jangan disampaikan orang tua. Pak, ku hilang, Pak, HP-ku Pak, jangan. Orang ada yang bermasalah dengan rumah tangganya di rumah, jangan cerita ke orang tua. Mereka tidak bisa bantu pada jenengan, malah membuat mereka akan benci ke menantu. Kalau ada urusan rumah tangga, jangan cerita ke orang tua, kecuali memang akan membawa solusi. Kalau cuma membuat mereka sumpek aja, jangan diceritakan. Maka kemudian, siapa?
sampai Rasulullah, dicoba dulu enggak bisa. Oke, kita sambung ke Nabi Muhammad SAW. Rasulullah diberitahu, Rasulullah pun mengatakan, loh, ya sudah, ayo kita datangi. Dituntun Nabi gak langsung jawab. Ya apa sama? Dituntun Rasul gak bisa. Kata Nabi, ayo wis, sampaikan ke ibunya, saya yang ke rumahnya atau beliau yang ke sini. Didatangi lagi rumah ibunya, ibu, ini Rasul sudah di rumah anak Anda. Loh, Rasulullah? Ya. Kira-kira ibu yang ke sana atau Rasul yang ke sini? Kata ibunya, tidak pantas lah kalau Rasulullah yang ke sini. Biasanya yang ke sana. Maka didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh si ibu. Kata Nabi Muhammad, ibu, ini anakmu lagi sakratul maut. Ini butuh doamu karena dia tidak bisa syahadat dari tadi. Kira-kira kamu maafkan supaya dia bisa mati ala husnul khotimah? Kata ibunya, mohon maaf ya Rasulullah, dia pernah nyakiti saya. Dia pernah mendahulukan istrinya dibanding saya. Maka kata Rasul, iya tapi kasihan kalau dibiarkan begini dia bisa mati suul khotimah. Iya Rasul, tapi saya tidak bisa maafkan dia. Dipaksa dengan halus sama Nabi, tetap aja begitu. Maka Rasul memiliki solusi bagaimana mengeluarkan rasa cinta itu ke anaknya. Ya kalau jenengan tidak mau memaafkan, ayo sahabat kumpulkan kayu kita bakar aja Alqomah. Nah ibunya kan mikir, loh kenapa dibakar anak saya? Kan ada perkata dalam bahasa Jerman itu, tego lorone gak tego matine. Jangan Nabi, ini kan anak saya. Kenapa? Ya saya tidak tega kalau dia dibakar. Loh lah ya, saya bakar pakai api dunia, kamu tidak tega dan sebentar lagi kamu relakan dia dibakar neraka, ibu yang menang. Ini api neraka 70 kali lebih parah dari dunia, Bu. Menang. Ya wis nek ngono tak sepuro, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal dunia. Lah, ternyata apa? Rasul pun tidak mau ngungguli ibunya. Misale Rasul begini, sampai tidak mau maafkan, ayo tak tuntuni, dipok sampai Nabi. Set, ya Allah, jadikan dia bisa. Iso kalau Rasulullah mau. Tapi Rasulullah tidak mau melewati garis yang sudah diputuskan oleh Allah tentang hubungan anak ke orang tua, ke Allah lewat orang tua. Jadi jalurnya itu sangat pendek sekali. Allah, hamba, orang tua, sangat pendek dan itu sangat dikabulkan. Bayang sekelas Alqomah mati gak ngucap syahadat, hampir nyaris gak iso ngucap karena pernah seperti itu ke orang tuanya. Nah padahal kita lebih baik dari Alqomah, amal kita tidak ada apa-apanya. Alqomah gak tahu sembahyang munfarid dan si Ijen gak tahu sembahyangnya jamaah di belakang Nabi. Kurangnya apa? Amalnya baik, dituntun Rasul, sahabat ngaji sama Nabi. Tapi satu kali sakit hati ibu, buyar keadaan. Selamat di sepuro ibu itu begitu.